Salam sejahtera bagi seluruh Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada. Kasih karunia Tuhan Yesus membuat setiap kita selalu bersyukur dan meninggikan nama Tuhan. Dia Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak disembah. Tuhan Yesus Kristus, kami cinta kepadamu. Yuk bersama-sama muji Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sama-sama katakan, Yesus, ku cinta Engkau, ku tinggikan, ku agungkan, ku agungkan. Kami kan memujimu baik dalam suka dan duka, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Tinggi Raja di atas segala raja. Amin. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus, kami cinta Engkau, kami tinggikan, kami agungkan, kami agungkan. Kami kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Tinggi Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Tinggi Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau yang perkasa, Engkau yang kudus, Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami perlukan Tuhan, lebih daripada hidup ini, lebih daripada segala sesuatu. Engkaulah Tuhan, tujuan hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai kekal. Kebaikan kemurahan-Mu selama-lamanya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Tinggi Raja di atas segala raja. Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Raja di atas
segala raja. In Jesus name. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Kami memberikan hati, hidup, perhatian kami untuk Raja kami. Kerinduan terbesar kami satu hari kelak, one day, satu hari akan tiba saatnya kami akan bertatap muka dengan muka Raja, mempelai surga, kekasih hati kami di dalam perjamuan pesta surgawi bersama malaikat-malaikat kudus. Kami masuk ke dalam ruang-Mu yang kudus dengan keberanian oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu memperlengkapi kami hidup hari-hari di dunia ini menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, my King, Rajaku, datanglah segera. Sebelum kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat ini, Engkau sudah memberikan banyak bukti-bukti karya-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu, otoritas-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Biar semakin banyak orang percaya lewat hidupku yang hina ini, hidupku yang sampah ini. Tuhan, sekiranya Engkau berkenan, pakailah sampah ini menjadi alat-Mu supaya banyak orang bisa melihat. Tuhan, Engkau mengasihi setiap orang berdosa dan Engkau tidak memandang muka. Kasih-Mu tanpa syarat. Biarlah lewat pelayanan ini banyak hati yang terbuka dan mereka memberikan hatinya kepada Engkau, Tuhan. Hati hamba yang diperkenan, dilayakkan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat hidup ini. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mau datang ke dalam dunia. Engkau mati kayu salib sebagai korban persembahan satu kali untuk selama-lamanya. Sebab itu Engkau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan tinggi, Raja di atas segala raja. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu terkasih. In Jesus name, semua kabar-kabar kita baik-baik saja. Tubuh, jiwa, roh kita sempurna di dalam proteksinya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum Tuhan Yesus datang, Dia memberikan firman kepada manusia. Dan suatu hari kelak, Dia pasti datang kembali. Dan bagi setiap pribadi yang sudah menerima firman, kita boleh berkata dengan syukur dan dengan bangga, dengan siap-siap dan berjaga-jaga. Datanglah segera Tuhan Yesus, pribadi yang kami junjung tinggi, pribadi yang kami sayangi, pribadi yang membuat kami jatuh cinta, pribadi yang kami tunggu-tunggu. Hari-hari ini Tuhan juga memberikan kita firman, bicara soal nasihat terakhir. Begitu banyak orang-orang yang ditolong Tuhan, amin. Juga ada program dari Bapak Rohani kami, Yusak Hadi Suwantoro, Aku Ditolong Tuhan, amin.
Juga banyak kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang diposting di YouTube, Facebook, medsos, Instagram, kesaksian-kesaksian pertolongan Tuhan. Juga begitu banyak kesaksian-kesaksian tentang firman Tuhan, nubuatan-nubuatan, pesan-pesan profetik yang disampaikan hari-hari ini. Semua ini membuat kita semakin bertekun tentunya, semakin bernyala-nyala tentunya di dalam Tuhan. Tentu juga ini sekitar hampir 5.000-an ya, 5.000-an lebih yang sudah live sekarang ini yang Pastor bicara. Pasti kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan membuat kita setia. Amin. Pengalaman dengan Tuhan membuat seseorang punya sebuah keintiman, karena hanya sekedar tahu dan pengetahuan tidak membuat seseorang pasti mengalami sebuah hubungan dengan Tuhan. Tapi pengalaman dengan Tuhan akan membuat orang itu jatuh cinta dan punya sebuah keintiman dengan Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir, mari kita mendengarkan firman Tuhan ini sebagai makanan rohani kita hari ini. Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, kekal selama-lamanya. Firman kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Dan seperti dengan tema yang kita baca, di sini pun tertulis sebuah tema dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9, yaitu sama, nasihat terakhir. Bagaimana pesan Tuhan? Apa firman Tuhan? Apa makanan rohani kita hari ini? Selamat mendengarkan. Pastor baca ya, dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Perikopnya nasihat terakhir. Firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian terkasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, dua pribadi, Eudia dan Sintike. Supaya apa? Supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Mari kita bisa petik daripada nasihat-nasihat terakhir ini. Yang pertama, mari hendaklah sehati sepikir dalam Tuhan. Bukan sehati sepikir di dalam saya atau di dalam kamu, tapi di dalam Tuhan. Ya. Di mana ada kesehatian, di mana ada kesatuan, di mana ada unity, di situ ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bukan cuma sekedar bicara kesembuhan, itu salah satu saja. Tapi ada berkat rohani seperti yang pernah diucapkan di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Disitulah ada urapan yang baru ketika kesehatian, kesatuan, unity terjadi. Di luar boleh berbeda-beda, warna hem kaos bisa berbeda-beda, tapi sebagai orang percaya di dalam hatinya harus ada kesatuan, yaitu kita milik Kristus, kita memuliakan Tuhan, kita percaya firman-Nya, kita mengamalkan firman-Nya tanpa membeda-bedakan. Kita melihat saudara-saudara kita sebagai saudara. Kalau dia di luar Kristen, saudara sebangsa, setanah air. Kalau dia satu iman, meskipun beda organisasi, beda nama gereja, beda doktrin, dia tetap saudara seiman. Ya. Lanjut. Ayat 2 berkata, bahkan kuminta kepadamu juga Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Kalau kita bisa sehati, keluarga sehati, gereja sehati, amin.
Orang percaya sehati untuk apa? Memberitakan Injil. Banyak kekurangan dari manusia, termasuk Pastor Andy. Tetapi kalau kita bersama-sama satu hati, kita mengekspos Injil, kita mengabarkan Injil, kita memberitakan Injil. Saya percaya saat kita memberitakan kebenaran, kelemahan manusia itu tertutupin, Bapak Ibu. Jangan dibalik. Jangan kita sebagai pemberita Injil tapi memberitakan kelemahan manusia. Akhirnya Injil tidak dipancarkan. Pastor ulang ya. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna, termasuk pastor, pemberita kesaksian, Injil, kabar baik firman Tuhan. Tapi ketika kita memberitakan Injil, Injil itu besar sekali. Injil itu dahsyat banget. Dan saat kita beritakan Injil, Bapak Ibu sekalian, kelemahan manusia tertutupi. Bible pernah berkata juga, di dalam kasih menutupi banyak hal. Injil kan itu adalah Kristus. Waktu kita tekun sehati beritakan Injil, kabar baik, bersaksi, maka kelemahan manusia tertutupin. Yang tampak adalah Injil. Jangan dibalik. Jangan sebagai pemberita Injil tapi memberitakan kelemahan manusia. Akhirnya Injil tidak tersampaikan. Ya. Bersama-sama Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 3. Sekarang kita maju ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, bersukacita itu dari dalam, dari Tuhan di dalam hati kita. Bersukacita bukan karena alasan dari luar, tapi karena sumber sukacita itu adalah Kristus. Saya percaya ketika kita hidup sebagai pemberita Injil, kesatuan hati, unity, tidak membeda-bedakan, sekalipun berbeda. Perbedaan bukan menjadi alasan permusuhan, apalagi pertikaian. Perbedaan jangan jadikan ladang perdebatan. Perbedaan itu adalah aneka warna, aneka ragam, dan keindahan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa terapkan hal sederhana ini, saya, Bapak Ibu, orang percaya, bisa selalu bersuka cita di dalam segala hal. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Karena Tuhan so dekat. Kalau kita sudah clear di hal-hal ini, kita mau sehati, meskipun dalam perbedaan, kita mau tekun beritakan Injil, kita mau tetap menjaga sukacita. Bersuka dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena kelemahanmu, bukan bersukacita karena kehebatanmu. Bersukacitalah di dalam Tuhan karena Tuhan ada bersama-sama saya. Orang yang bersama-sama dengan Tuhan bukan jaminan tidak ada pergumulan. Orang yang bersama Tuhan bukan juga jaminan dia pasti superior. Tapi orang yang bersama Tuhan, baik di dalam suka maupun duka, Tuhan tidak meninggalkan dia. Itulah sumber sukacita kita. Amin, amin, amin. Orang yang bersukacita, itu kebaikan hatinya akan tampak. Bahkan bukan cuma sekedar kebaikan hatinya, dari wajahnya itu akan tampak. Orang yang bersukacita itu akan tampak. Orang yang baik hatinya juga itu akan terpancar, akan tampak. Dan memang secara khusus Tuhan katakan yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mungkin ada yang berkata, wah sombong banget. Tidak. Kalau kita balik bagaimana? Hendaklah kebusukan hatimu ditahu semua orang. Kan nggak mau gitu Bapak Ibu sekalian. Kita mengaminkan firman ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bagi sebagian orang berpikir, sombong amat. Bukankah kebaikan hati hanya Tuhan yang tahu? Betul, betul, betul. Tapi kalau kita misalnya melihat ayat ini dan kita menyangganya, berarti kita setuju. Hendaklah kebusukan hatimu diketahui semua orang. Mau yang mana Bapak Ibu? Ajaran Tuhan itu baik-baik.
Pikiran kita suka yang salah-salah. Ajaran Tuhan itu baik-baik, cuma kita yang suka menganalisanya yang keliru. Ya, sudah, kita nggak usah berdebat. Kebaikan hati kok dipamer? Bukan pamer. Tapi orang yang baik, orang yang benar, orang yang bersuka cita, itu pasti terpancar di wajahnya. Dan kebaikan hatinya itu tidak dibuat-buat, bukan framing, bukan untuk motivasi-motivasi yang lain, bukan hanya sekedar layar kaca ini. No, tapi itu betul-betul selalu dari dalam hati, karena kita punya sukacita. Tuhan bersama kita. Daud pernah berkata, sekalipun aku di dunia orang mati, aku tidak takut bahaya, karena you with me, engkau bersama aku. Amin. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Amin. Jangan sedih, bersukacitalah senantiasa. Jangan malas beritakan Injil. Jangan cari konflik, tapi usahakan tetap unity, bersatu. Orang yang konflik, dengarkan baik-baik ini. Engkau tidak bisa maksimal mengalami berkat rohani. Keluarga yang konflik, engkau sedang bocor. Dalam arti, berkat-berkat itu tidak bisa engkau nikmati karena bocor dengan konflik itu. Pelayanan yang konflik, engkau tidak bisa maksimal dalam memberitakan kabar baik karena yang terungkap selalu adalah kelemahan-kelemahan manusia. Mau dengar, mau tidak, mau percaya, melakukan apa tidak, paling tidak saya sudah sampaikan sebagai saudara seiman, pelayanan jangan konflik, hindari konflik. Sedapat-dapatnya mengalah, sedapat-dapatnya kalau ada apa-apa diam, karena ingat, silent is gold. Bahasa Inggris nah. Diam itu emas. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang ngomong, jangan baru disentil sedikit lalu bikin konten, bikin klarifikasi. Tidak usah Bapak Ibu. Ya, karena diam, sabar itu juga bagian buah-buah roh. Amin. Dari kita diam, kita sabar, orang bisa melihat kebaikan hati terpancar. Siapa yang membuat hati Andi Simon jadi baik? Bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Siapa yang dimuliakan kelak? Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Andi Simon ini? Kok orang udah jahatin dia bisa baikin? Ya, meskipun kita mendapat perlakuan yang tidak adil, tapi kita joy aja, sukacita aja, karena kita tidak berharap kebaikan dari manusia. Kita selalu dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara, ingat juga hari ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan so dekat. Artinya apa? Hatimu itu jaga baik-baik. Jangan engkau menyimpang yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Dendam, benci, iri, dengki, serakah, ya. Jangan. Ingat loh, ini peringatan. Tuhan so dekat. So itu dialek Manado. Kapannya Pastor ke Manado kota? Tuhan so dekat, maka jaga ngana pe hati baik-baik. No, Lanjut ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ayo, yang masih khawatir hari ini, apapun kekhawatiranmu, Tuhan dalam firman-Nya berkata, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum. Jangan kamu khawatir. Percayalah Bapa di surga memeliharamu. Amin. Jadi saudara-saudara yang khawatir, jangan. Yang pelit-pelit, stop. Harus kita pancarkan kebaikan hati kita. Ingat loh, Tuhan so dekat loh, ya. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan di dalam apa? DOA. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi orang percaya kalau berdoa jangan sambil sungut-sungut. Orang percaya kalau berdoa harus sambil bersyukur. Tapi kan belum terima jawaban doa. Biarpun belum terima jawaban doa, masa orang habis doa cemberut? Enggak, saudara-saudara. Orang habis doa bersyukur. Ku bersyukur. Emangnya lu udah dapat jawaban doa? Belum, tapi aku yakin dan percaya. Aku berdoa kepada Tuhan yang hidup, yang pasti menjawab dan mendengarkan doaku. Ingat ya, habis doa bersyukur. Jangan habis doa apa ini?
bimoli, bibir moncong 5 cm. Jangan. Kita harus selalu wajah kita bundar-bundar kayak jeruk. Keep smile. Wis. Ya. Oke, ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu, pikiranku di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, ya. Jadi, karena pikiran kita ini terjaga dalam Kristus, maka kita akan dibawa Tuhan berpikir yang benar, berpikir yang mulia, berpikir yang adil, berpikir yang suci, berpikir yang manis, berpikir yang sedap didengar, berpikir kebajikan, berpikir yang patut dipuji. Itu yang Tuhan bilang. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, pasal ulang ayat yang ke-8. Karena kita ini, saudara-saudara, sudah diberikan damai sejahtera, sukacita, dan Tuhanlah yang menjaga pikiran kita, maka kita berpikirlah yang benar, berpikir yang mulia, berpikir yang adil, berpikir yang suci, berpikir yang manis, berpikir yang sedap didengar, berpikir kebajikan, berpikir yang patut dipuji. Itu yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Jangan sebaliknya. Curiga, aduh, buanglah rasa curiga itu. Tapi nanti, udahlah, hari esok bukan punya kita. Hari ini bagian kita. Lakukanlah firman Tuhan. Berpikirlah seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah kasih dalam pikiran kita. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari ini, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu terima, dan apa yang sudah kamu lihat, lakukanlah itu, karena Tuhan damai sejahtera pasti menyertai kita semuanya. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, apa yang Pastor bacakan, dan sedikit memberikan sebuah intonasi, dan mudah-mudahan jadi rema bagi, ini kurang lebih ada hampir 8.000 orang yang sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Firman ini datang dari firman Tuhan, dan dari Tuhanlah kita menerima sesuatu yang baik hari ini. Amin buat firman Tuhan. Time for pray. Bolehkah Bapak Ibu bersama-sama Pastor Andy angkat tangan seperti ini? Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Firman ini semakin melengkapi serta menyadarkan kami, ini adalah milik-Mu Tuhan. Termasuk pikiran kami, hati kami, Engkau sudah pulihkan. Kami percaya tubuh kami juga mengalir pemulihan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hidup dan boleh mendengarkan firman nasihat terakhir. Kami menjadi pribadi yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita semuanya. Hati yang akan dilihat oleh semua orang, kebaikan hati-Mu karena Tuhan Yesus ada. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu, kalau ada penyakit di hatimu, baik penyakit rohani, atau ada virus kah, atau ada pembengkakan kah, atau ada cancer di hati, aliran kesembuhan mengalir di tempat tubuh yang mengalami sakit. Aliran kesembuhan mengalir dan membawa pemulihan, kesembuhan, kesehatan bagi organ-organ tubuh Bapak Ibu yang sedang angkat tangan. In Jesus' name, you heal, you free, and you clear. Sakit penyakit, go! Meninggalkan tubuhmu, karena tubuh orang percaya
bukan rumah penyakit, bukan sarang penyakit, bukan rumah sakit. Tubuh orang percaya adalah rumah Roh Kudus, rumah kesaksian dan rumah kesembuhan, rumah kabar baik. Dan apa yang Tuhan janjikan, firman yang kita sudah dengar, menjadi bagian kita selama-lamanya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Jadilah berkat. Tetap jaga kesatuan hati. Jangan mau dipecah-pecahkan hanya karena beda doktrin. Jangan mau bermusuhan hanya karena beda cara pandang. Tetapi jaga kesatuan hati. Tetap beritakan Injil dengan cara yang baik. Karena waktu kita terus melayani bertekun, sukacita itu datang dari Tuhan Yesus. Bukan dari dunia ini, bukan dari harta, bukan dari pujian manusia, bukan. Tapi datang dari Tuhan Yesus. Dan biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sedekat. Amin. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sebuah kehormatan Pastor bisa share renungan ini serta mendoakan Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada. Sehat-sehat semuanya ya. Panjang umur, sola fide, hidup oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus serta kita, hari bahkan sampai selama-lamanya. Ingat jo semua, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Ingat jo semua, Tuhan Yesus itu setia. Amin. Amin. Sampai jumpa dalam pelayanan berikutnya. Semuanya kita mendapatkan berkat rohani yang sama dari Tuhan Yesus. Amin. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah.